Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para penuntut ilmu, pelajar bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah. Di materi ke-8 kita telah mempelajari bentuk-bentuk perubahan yang terjadi pada fi'il. Kita harus ingat bahwa fi'il dari tinjauan huruf terakhirnya maka ada 3 jenis. Nah, setiap jenis ini memiliki perubahan yang khas. Namanya beda jenis, maka perubahannya pun berbeda. Untuk sahih akhir secara sederhana kita singkat, perubahannya adalah dhammah, fathah, sukun. Untuk sahih akhir dhammah, fathah, sukun. Artinya rafa dhammah, nasab fathah, jazm sukun. Lalu untuk perubahan pada mu'tal akhir, ini berbeda-beda ya, tergantung mu'talnya dalam hal apa. Yang pada intinya adalah dhammah muqaddarah, fathah atau fathah muqaddarah, dan buang akhir. Rafa dengan dhammah muqaddarah, nasab dengan fathah atau fathah muqaddarah, tergantung, dan untuk posisi jazm dengan buang akhir. Lalu jenis fi'il yang ketiga adalah af'alul khamsah. Rumusnya adalah tahan nun, buang nun. Rafa dengan nun tetap ada, kemudian nasab dan khafat, nasab dan jazm dengan membuang nun. Baik, inilah secara ringkas materi yang ke-8. Sekarang, apa yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi nasab? Kalau fi'il mudhari menjadi rafa, itu artinya dia tidak ada alat penasab, tidak ada alat penjazm. Jadi pembahasan fi'il mudhari ini mudah. Sekarang kita masuki apa yang menyebabkan nasab. Partikel yang menasabkan fi'il mudhari adalah kata yang ketika hadir sebelum fi'il mudhari maka menyebabkan fi'il tersebut berubah menjadi bentuk nasab. Berikut ini partikel-partikelnya. Yang pertama adalah an. Partikel an adalah untuk membuat fi'il bermakna isim. Jadi terjemahannya nanti bukan lagi dia melakukan, tetapi perbuatannya. Ya. Jadi mengakibatkan fi'il jadi bermakna isim. Fi'il mudhari yang mengikuti an akan mengalami kondisi nasab. Kita lihat contohnya. Uridu an adhaba ilal masjidi. Uridu, saya ingin. An adhaba. Adhaba artinya kan saya pergi. Tetapi saat ada an, maka tidak perlu lagi saya pergi. Cukup isimnya, yaitu pergi. Saya ingin pergi ilal masjidi, ke masjid. Begitu. Selanjutnya, yajibu an tajtahida. Nah, tajtahida adalah fi'il mudhari, nasab karena dia ada an. Tajtahida, da, fathah karena dia sahih akhir. An tajtahida fi durusika. Yajibu, kamu harus an tajtahida, bersungguh-sungguh. Kalau tajtahida aslinya kan adalah kamu bersungguh-sungguh. Tapi karena ada an, langsung saja ke bersungguh-sungguh. Kamu harus bersungguh-sungguh fi durusika, dalam belajarmu. Yang kedua, lan. Partikel lan digunakan untuk menafikan fi'il mudhari di masa depan, di waktu yang akan datang. Setelah lan, maka fi'il mudhari mengalami keadaan nasab juga. Contohnya, lan atruka dirasati. Lan artinya tidak, atruka meninggalkan. Aku tidak akan meninggalkan dirasati, studi belajarku. Contoh lain, lan yakhruja nasab karena ada lan, yakhruja fathah nasabnya karena dia sahih akhir. Ahadun minal bait. Tak seorang pun lan yakhruja keluar dari rumah. Kemudian yang selanjutnya idzan. Sudah ada an, ada lan,
kemudian idzan. Idzan digunakan untuk menyatakan konsekuensi langsung apa yang akan dilakukan dari sebuah perbuatan ataupun harapan yang disampaikan. Biasanya digunakan untuk menegaskan bahwa suatu tindakan akan dilakukan. Contohnya, idzan usa'idaka. Artinya, kalau begitu aku akan membantumu. Nah, tentu kalimat idzan usa'idaka tidak mungkin datang tiba-tiba. Pastinya ada sesuatu sebelumnya, ada kalimat sebelumnya. Maka sebagai respon atas kalimat yang sebelumnya, kita katakan setelah itu idzan usa'idaka, begitu. Contoh lain, idzan azhaba ma'aka. Kalau begitu, azhaba, aku akan pergi ma'aka, bersamamu. Selanjutnya yang keempat adalah kai. Partikel kai digunakan untuk menunjukkan tujuan atau sebab. Kalau padanannya diterjemahkan dengan agar atau supaya atau yang mirip dengan itu. Fi'il mudhari yang mengikuti kai juga harus bernasab ya. Contoh, darastu kai anjaha. Nah, anjahu berhasil. Kalau ada kai berarti menjadi nasab. Maka diberikan dia tanda nasab. Kai anjaha, begitu. Aku belajar kai agar anjaha, agar lulus. Contoh lain, tasaddaqtu kai afuza bil jannati. Aku bersedekah agar afuza, kai afuza, agar memperoleh surga. Ini kai. Insyaallah ini mudah ya. Kita ulangi contohnya, kita sambil ingat-ingat artinya. Ini akan sangat membantu kita untuk tambahan kosakata, sekaligus akan menjadi pengingat dalam teori materi yang disampaikan. Kemudian yang kelima, li atau likai. Li atau likai. Kalau kita lihat dengan pembahasan yang keempat sama. Kai, ini li dan likai. Karena itu fungsinya mirip dengan kai, menunjukkan tujuan atau maksud. Contoh, aktubud darsa li ahfazahu. Nah, ada zo dan ada li di situ. Aku menulis pelajaran li agar ahfazahu, agar aku hafal. Lalu ada hatta, ini yang keenam. Partikel hatta dalam penggunaannya dapat berarti hingga atau sampai. Dalam konteks ini hatta juga menasabkan fi'il mudhari. Contoh, asiru hatta, lihat, asila ilal makani. Asiru hatta asila, lihat, jadi asila. Aslinya adalah asilu, aku sampai. Karena ada hatta, maka dia diberi tanda nasab. Nasabnya adalah fathah karena sahih akhir. Hatta asila ilal makani. Aku berjalan, asiru, aku berjalan hatta hingga sampai ilal makan, ke tempat tersebut. Adrusu hatta anjaha. Aku belajar hatta hingga anjaha, lulus. Tadi adalah contoh-contoh pada fi'il sahih akhir. Sekarang kita lihat contoh perubahannya ketika masuk pada af'alul khamsah dan fi'il mu'tal akhir. Untuk af'alul khamsah, di antara contohnya adalah uridu an tadrusa al-Qur'ana. An tadrusa. Kita dapat lihat di sini tadrusa. Tadrusa posisinya nasab. Dari mana tahu? Pertama ada an dan konsekuensinya nun hilang. Sudah lewat tentang ini di pelajaran ke-8. Perubahan-perubahannya ya, yang tadi kita singgung secara singkat di awal pelajaran. Antadrusa al-Qur'ana. Uridu, saya ingin, antadrusa, kalian berdua mempelajari Al-Qur'an. Contoh selanjutnya, yajibu an taktubu ad-darsa al-yauma. Poinnya adalah an taktubu. Aslinya adalah taktubu. Nah,
Lalu ada an, maka nunnya dibuang karena nasab. Af'alul khamsah apabila nasab maka hilang nun, maka an taktubu. Artinya kalian an taktubu harus menulis pelajaran hari ini. Contoh yang lain di sini. Nahnu natadarrabu kay natafawwaqa fil imtihan. Kami berlatih agar kami berhasil dalam ujian. Nah, ini sekedar bentuk perubahan fi'il lain ya. Kay natafawwaqa. Ya, kay natafawwaqa. Di sini kita bukan menyebutkan yang af'alul khamsah tetapi bentuk fi'il yang berbeda. Kay natafawwaqa. Kemudian bentuk lain lagi adalah di sini. Jitu kay tusa'ida. Tusa'ida adalah af'alul khamsah. Tusa'ida ni fil amali. Jitu saya datang agar tusa'ida, aslinya tusa'idani, kemudian ni-nya dihilangkan. Nah, kalau di sini ni yang ada di sini bukan ni yang ada pada fi'il mudhari, bukan. Tapi ni di sini namanya nun wiqayah ya, untuk menjadi pengantar pada ya yang menjadi objek ya, membantu saya fil amal. Ya, poinnya adalah bentuk tusa'idani, ni-nya di sini hilang. Kalau ni yang ada sekarang itu bukan ni fi'il mudhari, bukan. Tetapi ni wiqayah, istilahnya nun wiqayah. Untuk melindungi supaya harokatnya tetap terpelihara seperti yang ada. Baik, saya datang agar kalian berdua membantu saya dalam pekerjaan. Lalu contoh lain, udrus litanjahu fil imtihani. Udrus, belajarlah agar kalian semua lulus dalam ujian. Belajarlah, udrus litanjahu, asalnya tanjahuna. Karena ada li, maka hilang nunnya, fil imtihan, agar kalian semua lulus dalam ujian. Untuk mu'tal akhir, contoh-contohnya, uridu an ad'uwa ilal khair. Aku ingin an ad'uwa, mengajak, ilal khair, kepada kebaikan. Usafiru kay alqa asdiqai. Saya bepergian kay agar alqa, agar saya bertemu teman-teman saya. Alqa di sini tidak terjadi perubahan ya, karena dia adalah mu'tal alif dan mu'tal alif pada saat nasab dia fathah muqaddarah. Selanjutnya jitu liarjua, ini liarjua. Saya datang untuk liarjua, memohon minkum, dari kalian, an-nasihah, memohon nasihat dari kalian. Arjua, ini poinnya, li arjua. Dia adalah nasab dari mu'tal akhir, mu'tal waw, dan tandanya adalah fathah. Nahnu nas'a. Biasa nas'a ya adalah rofa karena tidak ada alat penasab, tidak ada partikel penjazam juga. Nahnu nas'a kay nabniya mujtama'an afdal. Kami berusaha kay nabniya, agar membangun masyarakat afdal yang lebih baik. Contoh selanjutnya, ta'malu litaqdiya hajataka. Ta'malu, kamu bekerja, litaqdiya. Nah, di situ taqdiya dia nasab karena ada li, tandanya fathah. Ya, kalau mu'tal ya, mu'tal waw, nasab fathah dia. Hajataka, agar memenuhi kebutuhanmu. Kesimpulannya, partikel yang menasabkan fi'il mudhari sangat penting untuk dihafalkan. Ada 6 tadi. Ya. Karena memengaruhi makna dan struktur kalimat. Hafal lafadznya, hafal artinya. Jika fi'il mudhari datang sendirian dia, yakni tanpa penasab, tanpa penjazam, artinya fi'il mudhari tersebut marfu. Demikian pelajaran kita di materi ke-9. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu menolong kita, memudahkan kita dalam mempelajari bahasa Al-Quran ini, sehingga menjadikan ibadah kita jadi lebih baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.